Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan tak akan pernah kembali ketika kamu terus mengejar-ngejar dia. Mantan tahu rumahmu, biarkan ia kembali sendiri kepadamu. Ya, jadi kita sudah merasakan nih sekarang ya, ngejar-ngejar mantan terus ya, dan mantan bukannya kembali, tetapi semakin menjauhi kita. Apapun yang kita lakukan untuk membuat dia kembali, dia akan terus semakin menjauh. Dan kita sudah merasakan itu. Berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun ya, kita mencoba mengejar-ngejar mantan kembali, dan mantan tidak pernah kembali kepada kita. Ini yang baru berpisah nih ya, misal mantan memblokir tuh seluruh akun media sosial kita, ya semua dia blokir. WhatsApp, Instagram, Line, Facebook, dan seterusnya, semualah dia blokir. Yang terjadi, kita berusaha kan agar bisa bicara lagi dengan dia, agar bisa chatting lagi dengan dia, agar bisa video call, sehingga kita bisa bicara dari hati ke hati. Apa yang kita lakukan? Nah, kita biasanya membuat akun media sosial yang baru ya. Kita punya akun WhatsApp yang baru. Kita coba untuk menghubungi mantan. Dan apa yang terjadi? Ya, begitu dia tahu kalau itu akun WhatsApp kita, kan dia blokir lagi itu. Ya, kita coba ganti nomor telepon. Begitu dia tahu kalau itu nomor telepon kita, langsung dia blokir juga. Kita coba ke rumahnya. Ya, kalau dulu kita masih bisa sampai ke teras rumah ya. Paling asisten rumah tangganya bilang, budenya bilang ya, mantan sedang tidak di rumah. Padahal kita tahu persis ya, mobilnya ada, sepeda motornya ada, begitu ya. Sekarang kita baru mendekat ya ke kampungnya saja, baru mau mendekati rumahnya saja, tetangganya sudah datang bilang mantan tidak ada di rumah. Jadi semuanya ya, pokoknya membantu mantan ya untuk menjauh dari kita. Nah, itulah yang terjadi. Semakin keras kita berusaha untuk mengejar-ngejar mantan agar kembali, justru semakin pula mantan menjauhi kita. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Ternyata mantan ini tidak bisa kembali ketika kita kejar-kejar terus ya. Sekarang kita menginginkan dia kembali. Ya. Apa yang bisa kita lakukan? Wong dikejar-kejar saja, dia tidak pernah kembali. Nah, itu dia. Kita kejar-kejar. Mantan tidak pernah kembali. Karena dengan kita terus mengejar-ngejar mantan, mantan tidak pernah punya kesempatan ya untuk merasakan jauh dari kita. Untuk merasakan kesendirian tanpa kehadiran kita. Untuk berpikir dengan jernih, dengan tenang. Kalau sekarang kan yang ada di dalam pikirannya terus-menerus setiap hari adalah mencari cara untuk menghindar dan menjauh dari kita. Nah, sekarang itulah yang harus kita berikan kepada mantan. Silahkan kalau dia mau menjauh. Silahkan kalau dia mau menenangkan diri. Silahkan kalau dia mau berpikir dan seterusnya. Ya. Nah, karena mantan akan merasakan butuh dengan kita
ketika kita jauh. Mantan akan merasa kangen kepada kita ketika dia tidak melihat kehadiran kita. Ya, dan mantan akan tahu betapa berharganya kita ketika dia bisa berpikir dengan jernih. Di situ dia akan ingat ya betapa berjasanya kita di dalam hidup dia, ya. Betapa dia sebenarnya tidak bisa melangkah sendirian. Ya, semua hal di dalam hidupnya selalu bertanya kepada kita, ini sebaiknya bagaimana? Ya, kalau mau bekerja, bagusnya bekerja seperti apa? Dan seterusnya. Jadi sesungguhnya mantan itu sangat tergantung kepada kita, ya. Apalagi contoh usaha kita mengejar-ngejar mantan. Nah, ini yang paling sering kita lakukan, ya. Tapi sebelum kita bahas satu contoh lagi yang paling sering kita lakukan di media sosial kita. Jangan lupa ya yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, yang paling sering kita lakukan di media sosial, curhat, cerita tentang kesedihan kita, harapan kita, keinginan kita agar mantan kembali kepada kita lagi. Harapannya apa? Agar mantan tersentuhkan. Tapi ternyata yang terjadi kan dia semakin jauh. Semakin kita sering menceritakan kesedihan-kesedihan kita di media sosial kita, mantan semakin menjauhi kita. Nah, jadi yang terbaik apa sekarang? Ya kita menggunakan media sosial, tetapi tidak usah curhat lagi ya. Ya tidak usah mengenang kebersamaan dengan bersama mantan ya, karena toh itu tidak akan pernah menyentuh dia. Kita lebih memilih menggunakan media sosial itu misal untuk berbagi ilmu ya. Misal kita ini punya pengetahuan yang akan bermanfaat kalau kita share kepada banyak orang. Ya. Jadi misal yang paling sederhana lah ya, pinter masak tuh. Nah, kita men-share ya pengetahuan kita, resep masakan, cara memasak dan seterusnya. Itu akan bermanfaat tuh untuk banyak orang ya. Nah, kita menggunakan media sosial itu untuk yang bermanfaat saja ya. Nah, kalau memang lagi tidak ada ide begitu, ya kita lebih memilih untuk diam saja ya, dan menjadikan kesedihan kita itu sebagai rahasia kita, bukan untuk sesuatu yang diketahui oleh semua orang ya. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik, atau jika tidak, maka diamlah. Nah, itu dia ya. Jadi, kalau kita mau curhat pun, waktu yang terbaik untuk curhat itu ketika kita berdoa. Nah, kita berdoa tuh. Maka kita bisa curhat pada saat itu. Hati kita lega, insya Allah doa kita terkabul. Saat kita menjauh dari mantan, disitulah mantan akan mulai merindukan kita. Saat kita tidak pernah mengejar-ngejar mantan, disitulah mantan akan mulai berpikir ya tentang betapa indahnya kita, betapa berharganya kita. Ditambah satu lagi, kita terus berusaha menyentuh hati dan pikirannya melalui doa-doa kita ya,
kita terus memanggil nama mantan di dalam doa-doa kita, maka ya, insya Allah rasa rindunya muncul karena kita tidak berusaha mendekat. Ya, rasa cintanya tumbuh karena hatinya terus kita doakan, maka ketika kita menjauh itulah mantan yang akan datang sendiri menemui kita dan insya Allah akan minta kembali kepada kita lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.